rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad wa tuqdaril hawaij wa tunani birai wa husn wa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi adadi kulli ma'lumak. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una yang dapat a'la. Berbakat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Para kiai, para asatidz, ibu-ibu yang saya muliakan, mari bersama-sama kita mengaji kitab Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan di dalam beribadah sehingga kita bisa meningkat, diberi ubudiyah, apalagi sampai kepada ubudah. Ya jangan putus asa karena Allah itu yang maha kuasa. Jadi jangan terus wah, nggak mungkin nyampe kepada tingkatan ubudah. Bagi Allah tidak ada yang sulit karena Allah adalah Zat yang maha kuasa. Dan mohon maaf, kebetulan saya di sini dapat tugas untuk membaca kitab ini. Biasanya dulu saya masih ingat orang tua saya ketika saya belajar baca tulis, setelah bisa mengeja, ada surat dan lain sebagainya. Biasanya saya dipanggil suruh membaca. Jadi saya ingat ini saya itu bukan karena pintar membaca, lagi belajar membaca. Maka ditugaskan Pak Kiai, saya suruh membaca. Tolong Mas Alek ya, diperiksa bacaan saya gitu. Jangan sampai nanti bacaannya dari kiri ke kanan. Ini ya, tolong diperhatikan Ibu. Ini bukan apa-apa, memang kenyataannya begitu. Ya. alam.
Dan kemarin ada pertanyaan tentang apa maksud dari hadis yang isinya kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang bodoh. Setelah saya cari ternyata di dalam perpustakaan saya tidak didapat ya. Mungkin karena minim dari kitab yang saya miliki, karena yang namanya hadis itu jutaan ya. Cuma ini hadis kontradiksi dengan hadis yang lain, bahkan dengan firman Allah. Jadi ada kemungkinan hadis itu bisa juga hadis maudhu, karena hadis itu macam-macam. Kalau seandainya kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang bodoh, mengapa Kanjeng Nabi mewajibkan kita untuk thalabul ilmi? Terus banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Bahkan Al-Quran itu sendiri mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Terus juga hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Jadi agak bertentangan, tapi wallahu a'lam ya, karena ilmu itu sangat luas. Cuma kalau perhatikan, buat apa Kanjeng Nabi menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu, kalau sementara kebanyakan ahli surga itu sendiri adalah kebanyakan orang bodoh. Nah ini mesti berlawanan, harus diselidiki lagi. Maka ketika kita menjumpai hadis ini harus berhati-hati, karena tidak semua hadis itu benar. Hadis itu juga ada yang namanya hadis palsu, hadis maudhu. Hadis maudhu ini sudah di bawah hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu masih mending, karena kalau hadis dhaif itu hanya lemahnya adalah dari sisi perawi, bukan dari matan hadis. Urutan hadis yang paling tinggi adalah hadis mutawatir. Nah baru nanti sesudah hadis mutawatir itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dan itu bisa dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Di antara ciri hadis maudhu itu kontradiksi dengan hadis atau firman Allah. Itu di antara cirinya. Kita lanjutkan, dan tolong jangan ditelan mentah-mentah, karena kemungkinan kesalahan saya dalam menyampaikan ya, atau mungkin ibunya yang ngantuk ya, ini. Dan bila ada yang janggal ya tinggal disampaikan. Saya tidak menggurui, saya juga lagi ngaji sama Syekh Nawawi. Ini kitab namanya Marahil Ubudiyah. Syekh Nawawi ini asli pribumi orang Sunda, dari Banten, turunan dari Syarif Hidayatullah. Walaupun beliau ini pribumi tetapi mukim di Mekah. Bahkan di Mekah beliau itu disebutnya Sayyid
ulama Hijaz. Pimpinannya ulama Hijaz ketika beliau ada di Mekah, beliau itu jadi sayyid ulama, rajanya ulama, sayyid ulama Hijaz. Banyak sekali dari pribumi ini yang menjadi ulama besar di Mekah. Di antaranya adalah yang dari Jawa Timur, daerah Pacitan, adalah Syekh Mahfuz At-Tarmasi atau Termas. Ini juga karyanya banyak. Dan dari Kediri juga ada yang namanya Syekh Ihsan Al-Jamsi. Waktu saya masih remaja, saya pernah lihat di televisi ada dari duta Mesir bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh berkecil hati, karena ketahuilah di Al-Azhar pada saat itu 60% itu mengkaji karya Syekh Nawawi Albani. 60% pada saat itu. Waktu saya selesai dari aliyah, saya dengar sendiri. Itu ada. Saat itu belum ada YouTube, masih di kalau sekarang kan sudah banyak karya. Dan termasuk karyangan Syekh Ihsan Jampes adalah syarat wajib untuk mendapat kesarjanaan S1 di Al-Azhar jurusan tasawuf itu harus bisa membaca kitab Sirajut Thalibin. Nah ini, jadi sudah terbukti ulama-ulama kita ini menjadi orang yang sangat masyhur di Arab sana. Mari coba Mas Alex sampai apa kemarin? Ya. Ini kitabnya tidak sama cetakannya, jadi halamannya mungkin juga tidak sama. Fa in kunta bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta halaman Kang. Halamannya itu sami. Ya, dirinya. Di amanah. Halaman 20. Itu cetakan Indonesia, ini cetakan Libanon, Beirut. Fa'in kunta li, apabila Anda berkata kepadaku, maksudnya bertanya, fama bidayatul hidayah. Punten ngake bahasa Indonesia sebab tantiasa ngake bahasa Sunda anu halus, jadi pilih kirang sopan. Fama bidayatul hidayah, maka apakah permulaan daripada hidayah? Awal daripada hidayah itu apa? Allati zakaro hasabikun sabikon, yang telah disebutkan oleh musonib di awal tadi. Liujari babiha nafsi, karena aku ingin mencoba pada diriku. Ujari babiha nafsi ay nafsuku al-ammarah, cocok tidak nanti dengan nafsu ammarah yang ada pada diriku atau yang lainnya.
Fahal taqbaluha, apakah bidayatul hidayah, awal daripada hidayah ini sudah bisa diterima oleh nafsu kita apa belum? Automatiluha, atau nafsu ini masih menunda-nunda. Fa'aqulu laka, maka aku katakan kepadamu, maka aku jawab, i'lam ayyuhas sa'il, ketahuilah wahai orang yang bertanya, al-murid lil khair, yang menginginkan kebajikan, anna bidayataha, bahwa sesungguhnya permulaan daripada hidayah zahiratut taqwa, adalah zahirnya takwa. Hidayah awalnya adalah zahiratut takwa, zahirnya takwa. Ini bahasanya terbalik kalau pakai bahasa kita. Jadi takwa bagian lahiriah. Jadi kalau kita ini, fisik kita itu taat kepada Allah secara fisik, perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan, kayak sholat, puasa, haji. Ini baru zahiratut taqwa, dan itu baru bidayatul hidayah, awal dari ketakwaan. Takwa bagian fisik, takwa bagian lahiriah. Fisiknya atau zahir kita sudah tidak mau ghibah mulutnya, tangannya sudah tidak mau mencuri, tidak mau memukul, dan lain sebagainya. Itu baru bidayatul hidayah, awal dari takwa. Sudahkah kita sudah seperti itu? Ya, jawab sendiri. Mudah-mudahan. Wa nihayatuha batinatut taqwa, ujung daripada hidayah adalah batinatut taqwa, batinnya takwa, atau takwa bagian batin, bagian hati. Sudah tidak suudzon, sudah tidak riya, tidak ujub, tidak takabur, tidak hasud. Nah, ini berarti sudah apa itu? Nihayatut taqwa, ujungnya takwa. Masa mikir ada tak? Dan ini paling sulit. Para wali sendiri kayak Imam Aba Yazid Al-Bustami itu menceritakan pengalaman dalam melatih dirinya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada seperti dalam kitab itu. Beliau itu hanya membutuhkan waktu beberapa tahun saja. Tetapi ketika melatih batinnya, ternyata beliau puluhan tahun melatih agar dirinya bisa takwa. Ini yang dialami oleh para wali, apalagi kita kakak wali murid. Fala akibata illa bit taqwa, tidak ada akibat kecuali dengan takwa. Kalau akibat di dalam bahasa Arab itu ai ghanimah,
Fala akibata aila ghanimata, tidak ada keberuntungan illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Makanya silakan saja khotib ustaz di dalam khutbahnya mesti ngomongnya Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah, atau fattaqullah faqad fazal muttaqun, bertakwalah kalian semua kepada Allah karena sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang takwa. Dan takwa ini adalah solusi. Sekarang kan orang pada nyari apa sih solusinya? Padahal solusinya yaitu iman dan takwa. Kabeh orang dihadapkan kepada masalah. Kabeh. Tidak ada orang yang tidak dihadapkan masalah di dunia ini. Cuma dari Gusti Allah dikasih tahu solusi dari segala permasalahan, yaitu takwa. Makanya ada dihadapkan masalah tentang istrinya, tentang suaminya, tentang anaknya, tentang ekonominya. Nah itu kabeh semua itu adalah jalannya iman dan takwa. Solusi sudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Berarti ngasih solusi. Kita dikasih masalah, kan saya tuh sudah takwa, tidak mencuri, tidak ghibah. Mungkin ada yang lain yang belum kita jalankan atau yang belum kita tinggalkan, masih ada. Sudah ada ketakwaan, tapi masih ada lagi yang belum ditakwai. Tuh. Jadi Allah selalu memperingatkan kita. Wala hadiya ay rasyada illa lil muttaqin. Tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang takwa. Kalau pengen dapat petunjuk, iya syaratnya takwa. Sementara takwa itu sendiri, ya harus tahu ilmunya. Ai al-muttasifina bittaqwa, yakni orang-orang yang memiliki sifat ketakwaan. Wat taqwa ibaratun anim tisali awamirillahi ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah istilah lain daripada imtisalu awamillahi ta'ala wastinab nawahi. Takwa itu maksudnya apa? Menjalankan atau menuruti. Iktidak. Iktidak itu ngikutin, menuruti perintah-perintah Allah, wastinab nawahi, wastinab nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ada orang itu sudah loman, tapi hari ngomong masih kasar. Ya bang. Hari zaman nama loman, tapi hari ngomong kasar. Berarti tak kasarnya kudu ditinggalkan. Ayah zaman itu lembut, tapi masih korek. Nah, gitu tak. Ayah zaman teh entos
loman lembut tapi isok suudon. Nah, jadi ada saja intinya larangan Allah yang masih kita jalani, maka masih ada itu ujian-ujian dari Allah. Ya, makanya kita rajin introspeksi saja. Ai manahi, nawahihi dengan manahihi itu sama saja. Kama fi nuskhatin, sebagaimana yang tercantum dalam satu tulisan. Jadi Al-Imamul Ghazali pernah menulisnya itu enggak wastina binawahihi, tapi wastina bimanahihi. Itu sama saja. Kayak Islam itu kadang-kadang diungkapkan dengan kata asilmu. Maka ada udkhulu fissilmi kafah. Jadi Islam dengan asilmu itu searti. Kama finuswah wa summiya dzalika taqwa. Kenapa takwa itu disebut takwa? Lain tak pakai melok ngomongan sana tak dua ada seorang murid nada. Nah, wa summiya dzalika taqwa li annahu yattaqi ayyahfadha sahibahu minal mahalik. Ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Disebut takwa karena takwa itu menjaga orang yang bertakwa dari kebinasaan duniawi dan kebinasaan ukhrawi, akhirat. Orang yang bertakwa itu orang yang menjaga dirinya dari kehancuran di dunia dan kehancuran di akhirat. Fahuma ail imtisal wal istinab kismani. Maka yang namanya imtisal dan istinab itu dua bagian. Wahuma ditambi waha nah, itu itu kalau bahasa orangnya ana usyiru alaika bijumalin. Saya akan menunjukkan pada Anda tentang apa? Min zahiri ilmi taqwa, tentang lahiriahnya ilmu taqwa. Kata jumal itu mimnya difathahkan, bentuk jamak dari kata jumlah yang mimnya disukunkan. Bijumalin mukhtasarah, dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas. Ai mujazah fil ibarah, yang ringkas. Fi hadzainil qismaini, dalam dua bagian ini jami'an seluruhnya. Insyaallah Imam Al-Ghazali akan mengungkapkan tentang lahiriah daripada ilmu taqwa dengan kata-kata yang ringkas, tidak bertele-tele. Wa huwa adab fit ta'at wa adabun fi tarkil ma'asi. Ada dua bagian nanti di sini, yaitu etika di dalam ketaatan dan etika di dalam meninggalkan maksiat. Inilah kelebihan daripada Al-Imamul Ghazali ketika membahas
fikih, beliau itu disertakan dengan adab, tidak khusus fikih, etikanya dicantumkan, tapi fikihnya juga dicantumkan. Jadi jangan sampai adab saja tanpa fikih atau fikih saja tanpa adab. Nah, sekarang ini saya sering dengar orang mengatakan al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Karena banyak ulama yang mengatakan begitu, kadang-kadang santri itu salah paham. Adab di atas ilmu, akhirnya sudahlah, yang penting adab, gak usah berilmu. Nah ini salah lagi. Al-adab fauqal ilmi ini sama dengan ungkapan genteng di atas dinding. Jadi kalau bikin rumah jangan langsung terusnya gentengnya, dindingnya tidak ada. Jadi ada ungkapan al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu, bukan berarti kita harus loncat langsung ke adab, ilmunya tidak dicari, nantinya keliru. Jadi karena banyak yang instan, mie instan, jadi langsung pengennya instan. Kakarek belajar wirid langsung pengen kasyaf, nanti kasyafnya nggak karuan, ada bisikan-bisikan yang nggak jelas, terus ngakunya jadi wali. Nah ini orang sekarang itu wali. Nah itu tuh repot. Manusia itu harus berproses. Kenapa Gusti Allah itu padahal Maha Kuasa, tetapi menciptakan langit dan bumi tidak sekejap mata. Padahal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gusti Allah itu kalau menginginkan suatu tinggal ngomong kun, jadi. Tapi ketika menciptakan langit dan bumi, Allah fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Itu ngajarin manusia yang lemah. Aku saja yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi pada sekejap itu gampang bagiku, tapi aku ciptakan dalam 6 hari. Jadi manusia tidak boleh tergesa-gesa. Wa alhaqu kisman salisan, dan aku susuri nanti bagian yang ketiga, wa huwa adabus suhbah, etika persahabatan. Di samping nanti ada sopan santun di dalam menjalankan perintah Allah, sopan santun di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, juga ada sopan santun dalam persahabatan. Ai adabus suhbah. Suhbah itu persahabatan. Ini perlu, mumpung ada kata suhbah. Kanjeng Nabi itu adalah buat sampai ya udah. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang mengajarkan kesetaraan. Ini perlu diketahui. Apa buktinya Kanjeng Nabi mengajarkan kesetaraan? Terbukti di zaman Kanjeng Nabi, orang yang belajar sama Kanjeng Nabi disebutnya sahabat. Nah,
Dan ini diikuti oleh imam 4 mazhab. Di dalam fikih itu murid-murid Imam Syafi'i itu disebutnya ashabus Syafi'i, enggak murid-murid Imam Syafi'i. Itu menunjukkan itu adalah ajaran kesetaraan. Apa ini? Store. Ya. Siap kenapa? Alhamdulillah. Supaya ulah ganggu tetangga. Ya, suhbah, kesetaraan. Coba pernah ada kita dengar muridnya Kanjeng Nabi? Tidak dengar zaman sahabat Nabi, tidak ada. Mesti istilahnya sahabat Kanjeng Nabi. Padahal semuanya itu adalah muridnya Kanjeng Nabi. Itulah tawaduknya Kanjeng Nabi. Jadi orang kalau mahabbah sama Kanjeng Nabi, apalagi ngaku sebagai turunan Kanjeng Nabi, ya harus mengajarkan kesetaraan. Sebab itu diajarkan oleh Kanjeng asli. Ajaran Kanjeng Nabi itu aslinya seperti itu. Nabi itu mengajarkan kesetaraan. Ya. Tidak pernah Nabi itu cerita-cerita tentang turunannya, itu tidak. Silahkan baca Al-Barzanji, di sana ada kalimat amsaka anhu syari'u wa abah. Nabi itu kalau disebut kakek-kakeknya dia nggak mau. Jangan disebut-sebut kakek-kakekku. Ini adalah Rasulullah asli. Jadi jangan sampai kita itu tertipu dengan orang yang koar-koar tentang nasab. Karena nggak ada gunanya nasab itu. Kalau tidak takwa. Saya ini juga kakek saya itu orang kaya, tapi buktinya saya ya kalau nggak cari makannya tetap saja lapar. Ini terbukti, nggak ada fungsinya. Turunan orang kaya nggak terus nggak mesti kaya, turunan orang alim kalau nggak belajar ya tidak alim. Ya itulah ajaran dari Kanjeng suhbah. Coba saja, nggak ada istilah tilmid atau talamid Nabi, nggak ada. Muhibin. Kalimat muhibin saja nggak ada diceritakan di sana. Tuh biar tahu. Biar kan jadi korban. Jadi seperti itu. Ya itu yang saya ketahui, ya silakan saja. Kalau saya ini nggak pakai kayak diimat gitu, itu orang pintar, orang apa itu akademis. Kalau saya mah patokannya firman Allah, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah dari laki-laki kalian semua, tetapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Maka kalau ada orang koar-koar dirinya adalah turunan Rasul, menurut saya masukul adab. Walaupun ini firman aslinya adalah menyanggah atau membantah kata-kata orang yang mengatakan Muhammad Abu Zaid bin Harisah. Muhammad itu adalah bapaknya Zaid bin Harisah. Karena sahabat Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya Kanjeng Nabi. Maka oleh Allah dibantah, jangan mengatakan begitu. Dan terbukti Sayyidah Fatimah sendiri yang jelas-jelas itu putrinya Kanjeng Nabi. Silakan di hadisnya ketika manggil Kanjeng Nabi
Tidak pernah ya Abi, tapi mesti ya Rasulullah. Kenapa saya katakan sul adab? Ya sul adab, karena Nabi kalau dianggap sebagai kakek, sebagai orang tua, ya sama Nabi dengan orang kita. Posisikanlah Nabi itu sebagai utusan Allah. Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad itu untuk jadikan utusannya dan penutup para nabi, bukan untuk dijadikan sebagai kakek moyang. Kan? Walaupun tadi asbabun nuzulnya seperti itu, tapi apakah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sesepele itu, seremeh itu? Nggak mungkin. Dan terbukti sekarang bisa untuk menjawab. Sebetulnya nggak usah tesis, ini saja sudah cukup bagi saya. Dari dulu saya berprinsip itu. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Jangan kamu mengatakan Muhammad itu adalah ayah. Itu mah sama saja dengan saya. Saya juga sudah jadi bapak. Jadi kalau Nabi Muhammad diposisikan seperti itu, ya sul adab sama Kanjeng Nabi. Mengalir darahku. Nah, posisikanlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai penutup para nabi. Itu yang benar, dan itu adalah etika kita kepada Kanjeng. Ya kalau kayak iman orang pintar, orang alim. Kalau cari kitab nasab kelamaan, saya juga nggak punya kitab. Tapi Allah sudah berfirman begitu. Jauh-jauh sebelum ada masalah nasab ini kan sudah jelas itu. Dan itu berlaku untuk kapan saja. Apalagi kalau kita ini sudah akhlaknya nggak benar, terusnya kita nyebut-nyebut kakek kita, nah itu kan sul adab sama kakek kita. Kalau kita belum punya prestasi, terus ngaku-ngaku turunannya siapa? Orang yang termasuk birrul walidain adalah orang yang bisa mengharumkan orang tuanya. Itu orang birrul walidain. Itu yang benar. Silakan. Lain dombreng kan sama kolotnya. Lain dombreng. Kolot diangkat tuh anak. Liyasira hadzal kitab jami'an, tujuannya agar kitab ini menghimpun, walaupun tidak tebal tetapi sudah menghimpun semuanya. Ajil jami'. Li jami'il muamalah ma'allah, menghimpun semua sikap kita terhadap Allah. Wa ma'al khalqi, dan juga sikap kita sesama makhluk atau terhadap makhluk. Mughniyan anil kutubil lati lam tadhkur ahada hadhil aqsam as-salasa. Diharapkan kitab ini ya nanti memperkaya kita sehingga kita tidak perlu dengan kitab-kitab lain ya, yang tidak menyebutkan salah satu dari 3 macam ini. Jadi yang akan dibahas poinnya adalah etika kita taat kepada Allah, etika kita meninggalkan maksiat kepada Allah, etika kita bersahabat. Bersahabatnya dengan siapa ya? Nanti ini masih apa itu? Masih belum dijelaskan, biar kepo. Jangan kayak wakil mana ini nanyanya suka kadang-kadang yang ada di tengah sudah ditanyakan karena saking cerdasnya. Subhanallah. Anil kutubil maksudat, dari kitab-kitab yang tebal, yang keterangannya luar biasa. Wallahul musta'an, Allah lah yang dimintai pertolongan atas ala adail
khairat. Kalau mau minta pertolongan biar kita itu bisa melaksanakan kebajikan, ya minta tolong sama Gusti Allah. Tanpa ditolong oleh Allah, siapapun kita tetap nggak akan bisa berbuat baik. Wa tarkil mungkarat, mintalah tolong kepada Allah untuk meninggalkan kemungkaran. Nggak enak mungkin TK besok baik ngerumpi mempergunjing paling resep. Al-qismul awal fi ta'at. Bagian yang pertama adalah tentang beberapa ketaatan. Taat itu apa sih bahasa kitanya? Kesetiaan. Tidak ada yang lebih berharga yang diberikan dalam cinta selain daripada kesetiaan. Ini luar biasa ini. Ngaliriknya terkesan ya kayak hari kadang nggak budak. Ya penting itu romantis. Kesetiaan adalah pemberian yang paling berharga dari orang yang cinta. Silakan saja. Silang balanjana dipenuhi di hari kesetia mah tetap nyari hati. Ya sekarang Gusti Allah gimana tuh? Cinta sama Allah ya harus setia. Kan Gusti Allah gitu. Ujung-ujung ngaku cinta kan Gusti Allah tapi setia. I'lam anna awamir Allah Ta'ala faraid wa nawafil. Ketahuilah bahwa yang namanya perintah Allah itu ada dua. Satu, faraid, kewajiban-kewajiban. Yang kedua, nawafil, kesunahan-kesunahan. Jangan dikira kalau sunnah itu bukan perintah Allah. Sunnah juga perintah Allah. Perintah Allah itu tidak hanya kewajiban, tetapi sunnah juga perintah Allah. Cuma kalau kewajiban itu perintah yang sifatnya memaksa, keras, kudu. Sedangkan sunnah itu perintah tapi lunak. Fal fardu ra'sul mal. Fardu atau kewajiban itu adalah modal. Ada sering kita kan kalau dengar kiai ustaz ngomong itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Berarti dunia ini adalah tempat usaha untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, hari usaha jamaah usaha teh kudu boga modal. Silakan usaha yang tidak ada modalnya, modal dengkul gitu. Esek, anggot zaman ayeuna. Nah, kalau usaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, modalnya adalah fardu, melaksanakan kewajiban Allah itu modal. Wa huwa aslut tijarah, yang namanya modal itu pokok di dalam usaha bisnis atau perdagangan. Wa bihi tahsulun najah, dan dengan adanya modal yaitu menjalankan kewajiban, maka orang itu akan mendapatkan keselamatan. Jadi hari hayang selamat di akhirat, laksanakan kewajiban, tinggalkan larangan, selamat. Wa naflu huwa ribhu, sedangkan nafil atau ibadah sunnah itu adalah laba. Orang usaha
itu harus punya modal dan harus ada laba. Modalnya adalah kewajiban, sedangkan labanya adalah sunnah. Terus terserah. Jika di akhirat itu penting mah masuk ke surga, selamat dari neraka atau gitu baik, atau dapat lagi keberuntungan yang lain. Itu mah kumakarap. Jadi ini. Jadi disilakan untuk milih. Kalau bisnis tuh yang penting kembali modal, atau yang penting itu juga di samping modalnya kembali juga dapat untung. Ini orang yang bagus. Jadi ulah hari pengen beruntung nanti di akhirat ibadah sunnah dilaksanakan. Gitu. Tapi dateki yang kawas kuing. Wabihil fauz. Ya wabihil fauz bid darajat. Sunnah inilah orang itu nanti akan mendapatkan derajat di akhiratnya. Ayo nama jangan tenang-naon di surga ge dina emperan bae. Kadang-kadang kan begitu pikiran saya itu seperti itu kadang-kadang. Mungkin memang bisa masuk surga mah. Tapi kaduhum. Jadi hari kencandaan mah geus dan penting mah dahar. Tapi geus dahar mah pikiranna beda deui. Ayah ngarokok, makanya ulah wajib bayar ya yang ngarokok yang ngopi gede mah di akhirat nangke gitu. Kala Kanjeng Nabi bersabda, ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah juga, tapi tidak masuk kepada Al-Quran. Yaqulullah ta'ala tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada imaftaratu alaihim. Tidaklah mereka-mereka yang berusaha mendekatkan diri kepadaku, tidaklah mendekatkan diri kepadaku serupa dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Hari hayang di Bogohan pemacaran yang pertama kan PDKT dulu nya pakai. Ya kurang lebih kan. Nah, ayo. Mau bisa langsung di Bogohan, mau bisa. Pendekatan dulu. Nah, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, harus deket dulu sama Gusti Allah. Cara pendekatan kepada Allah tidak lain hanya dengan menjalankan perintah Allah. Tan wajib-wajib kudu dilaksanakan. Udah diulah langsung I love you, oh my god gitu tuh nggak bisa. Langsung ditembak itu nggak bisa, harus pendekatan. Sieun kabeh coba awewe ngomong gitu kan. Ngomong lagi pengalaman. Jadi sama, kalau kita punya kewajiban sama Gusti Allah, ditinggalkan sementara ibadah sunnah kita laksanakan itu jangan dibalik. Kebanyakan orang kan kebalik. Jadi sekadar sama awal. Hari sholat nu 5 waktu itu dilaksanakan, hari sholat id dikudukeun. Nah, yang geus kada da jamaah mah geus dek sambayang ya bendong. Setahun 2 tahun. Sebenarnya ini kalau ngerti mah. Jadi sebelum pengen dicintai oleh Allah itu pendekatan dulu sama Gusti Allah. Cara pendekatan kepada Allah paling efektif ya, paling menghasilkan, paling jitu adalah ada imaftaratu alaihim, menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Wala yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Dan tidaklah seorang hamba itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan yang sunnah-sunnah hingga aku jatuh cinta kepadanya. Tuh, kalau pengen Allah jatuh cinta kepada kita, istiqomah dalam melaksanakan yang sunnah. Tapi ulah istiqomah melaksanakan yang sunnah dulu, sementara kewajibannya ditinggalkan. Jeung Gusti Allah nabae masih jauh geus ditembak. Itu bisa. Ya zaman ini kan ngomong labu teh ditembak. Urang ini kalau dina sinetron teh kitu bahasana teh. Fa idza ahbabtuhu, ini kitab bidayahnya dulu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai si hamba itu, maka jadilah aku ini sebagai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladhi yabsuru atau yabsiru bihi, dan penglihatannya yang aku gunakan untuk melihat, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lisannya yang aku gunakan untuk berucap, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang digunakan untuk menempeleng, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Nah ini ciri-cirinya orang itu dicintai oleh Allah apa? Nih, kalau yang namanya wali itu begini nih Bu. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Tidak mau mendengar kecuali yang diridhoi Allah. Geus teu kieu ngadengekeun anu teu diridhoan ku Gusti Allah. Tah ciri-cirina wali. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Geus teu kieu ningalan sesuatu anu teu diridhoan ku Gusti Allah. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, geus teu kieu ngomongkeun sesuatu anu Gusti Allah teu ridho. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tidak mau tangannya membuat sesuatu yang Allah tidak ridho. Begitu juga kakinya tidak mau digunakan untuk menuju tempat yang Allah tidak ridho. Jadi wali itu bukan patokannya orang bisa nebak, bukan. Ini kebanyakan orang awam kan begitu. Ciri-cirinya orang itu dicintai oleh Allah, tidak mau mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah untuk didengar. Tidak mau melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah untuk melihat, dan tidak mau menggunakan tangannya untuk membuat atau melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Begitu juga kakinya tidak mau digunakan untuk menuju tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau orang sudah jadi wali Allah, mesti yang didengarnya yang diridhoi oleh Allah, yang dilihatnya yang diridhoi oleh Allah, yang dikatakannya yang diridhoi oleh Allah, yang dilakukan oleh tangannya dan kakinya juga yang diridhoi oleh Allah. Itu orang kalau jadi walinya Gusti Allah. Al-Arif Billah. Apa itu mulai nama sih? Jadi bukan karena disebut Al-Arif Billah, karena itu julukan orang. Ini masih 5 menit. Walan tasila ila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbik. Anda tidak akan sampai serius bisa menjalankan perintah Allah kecuali bi muraqabati qalbik. Hatinya muraqabah. Apa itu muraqabah?
Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Gusti Allah. Makanya kan dari tekanan kalau gitu kayak hese. Membaca kitab nama bapak cuma pelaksanaan hese. Wiketan bisa. Nah, tuh di muraqabati qalbik, hatinya selalu ngintip Gusti Allah, ngerasa Gusti Allah selalu memperhatikan. Dulu ada cerita pesantren walian. Di situ santrinya banyak, ya puluhan lah, walaupun enggak ratusan zaman dahulu kala. Pak Kiai ini menyayangi satu santrinya yang bikin santri yang lain cemburu. Kenapa sih Pak Kiai itu kok sayangnya sama si Fulan saja? Padahal saya juga santrinya. Ya Kiai itu tahu karena Kiai ini guru para wali. Akhirnya Pak Kiai itu nyuruh kepada muridnya suruh puasa 40 hari. Ya Allah. Terus engke lamun sudah selesai syukuran, selamatan, sambil praktek nyembelih ayam. Dah, puasa semua riato, semua sudah santrinya. Terus pas sudah hari terakhir itu santri pada bawa ayam. Dan kata Pak Kiai, ayam itu kalian sembelih sendiri-sendiri di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Wah, karena memang pesantrennya itu ada di hutan situ. Akhirnya santri itu ada yang mencari buah, disembelih ayam di situ. Ada yang mencari pohon yang gede, lihat kiri kanan disembelih. Ada yang cari batu besar, lihat kiri kanan, nggak ada orang sembelih. Semua selesai. Pas mau maghrib, sudah sore, semua santri sudah melaksanakan tugas dari Pak Kiai. Tinggal satu yang belum datang. Ternyata itu santri kesayangan Pak Kiai. Dan sore itu menjelang maghrib baru datang dan ayamnya masih hidup. Tuh kata santri yang lain, yang hasut, yang iri. Tuh, ayo budak bodoh kawas gitu disayang Kiai, gitu loh. Terus ditanya oleh Kiai satu-satu, kamu nyembelih ayamnya di mana? Kelihatan nggak? Ada yang lihat nggak? Nggak, Kiai, saya nyembelihnya pas di gua sana, nggak ada yang lihat. Terus sampai yang terakhir, kenapa ayam kamu belum disembelih, wahai Fulan? Saya sudah nyari tempat, tapi setiap saya mau nyembelih, saya merasa ada yang lihat saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baru santri yang lain nangis. Ternyata benar. Ini santri yang sudah makom muraqabah. Makanya pantas jadi kesayangan kiainya. Pak, bisa nanaon kurang teh seneng kak santri ya. Makomnya sudah di atas kalian semua. Dia mah sudah muraqabah. Sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Juga pakai ya. Belum selesai. Kalau kamu sudah selesai. Oh. Tapi belum selesai. Jadi eta hayamna nu terakhir mantep dipuncin. tapi seperti Ustaz Hadi. Halo. Tes. Irhanca dugi ka dieu mungkin sambung keterangan atau lebih kelanjutan dina pertemuan juk anu baris okap nanging masih aya cara sepat lengsen urang ngupingkeun ngapandungan ngalenyepan naon kadu anu didugikeun ku pangaksana Kang Makmun bila aya hal anu kirang patos jelas mangga di ulas ditaroskeun atanapi upami anu tadi disampaikan tos pada faham tos ada paling teu ramyang bila aya patarosan di luar materi anu disampaikan ayeuna mangga pilih penemuan maca tina koran dan lain sebagainya di darah di tubuhku mengalir darah kotor. Nah, darah kotor bakal dipuncit baik. Jadi silakan hanya sakedekan tadi anu diaoskeun salah sausna hadis kursi mun ari hadis kursi teh sami bae firman Allah tapi tidak termasuk dimasukkan kepada Al-Quran. Eta bentena wahyu ka Kanjeng Rasul teh antawis anu dibukukeun taruh di Al-Quran sareng kumpulan hadis-hadis kursi. Eta yang memisahkan ieu mah bukan Al-Quran, bukan padahal sami-sami wahyu ti Gusti. Mangga eta anu pendalaman. Kalau Al-Quran itu sudah jelas, sudah. Jadi Al-Quran itu sudah mutawatir, sudah tidak bisa dibantah dan sudah terbuka. Nah, cuma paling nanti selain itu hadis itu kan ada hadis biasa, ada hadis kursi. Ciri-cirinya kalau hadis kursi itu Kanjeng Nabi ketika bersabda, qala Allah Ta'ala, gitu. Itu ciri-cirinya saja. Tapi ternyata di Al-Quran nggak ada. Nabinya ngomong qala Allah Ta'ala, nggak langsung kayak misalkan akmalul mukminina iman, kan Kanjeng Nabinya nggak ngomong qala Allah Ta'ala, langsung Nabi bersabda akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Berarti itu bukan hadis qudsi. Jelas Al-Quran sudah jelas, sudah terbukukan. Jadi kalau dicari yang ada di Al-Quran. Jadi Rasulullahnya itu begitu, ciri-cirinya tuh qala Allah Ta'ala. Kadang-kadang wallazi nafsi biyadihi. Ada mesti ada qala Allah Ta'ala. Hanya membedakan dengan hadis biasa gitu saja. Sebab kalau Al-Quran sih sudah di zaman para sahabat sudah, bahkan zaman Umar itu sudah ada perintah dan sudah dimulai dibukukan. Berarti sudah terpisah daripada hadis. Jadi di atas hadis mutawatir ini, hadis kursi itu kata Nabi saya tetap. Nah, adik enggak ke sana, enggak. Jadi apa di atas apa tidak itu tergantung rawinya juga nanti, gitu. Jadi bagian hadis itu nanti kepada mutawatir dan ahad. Ahad ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dan kitabnya sudah ada sebetulnya, hadis kumpulan hadis-hadis qudsi itu ada. Ada kitabnya. Jadi ulama dulu tuh produktif sebetulnya, banyak karya. Maka Kak Ibu
ibu pilih ayah anu dinaik sebentar dia pilih ayah nu bade tumaros mangga bu. Tapi sahabat ya mangga ayah waktu 10 menit. Ya mangga Kak, itu ibu. Oh, Ibu ayah ibu. ibu kan. Tadi ngenaan sarang takwa. Ayah jalmi berarti ayah jalmi anu takwa, anu teu takwa, tapi jalmi muslim sareng non muslim.